And now the time of the gods is ending. 1 dekade setelah Perseus mengalahkan Kraken, ia hidup sebagai nelayan bersama Io yang menjadi istrinya. Buah cinta dari keduanya lalu menghasilkan seorang putra yang diberi Helios, namun sekarang Perseus harus merawat anaknya sendirian karena Io meninggal dunia. Nah, di sini nggak dijelasin ya kenapa Io meninggal, Cuk. Suatu malam ketika Perseus ngelamun di luar rumah, dia merasa jika ada seseorang yang datang dan ketika dicek ternyata itu adalah Zeus. Selain ingin melihat cucunya, Zeus datang untuk mengatakan bahwa sekarang gara-gara manusia jarang berdoa untuk dewa, kekuatan para dewa jadi memudar. Hal itu pun membuat dinding Tartarus atau penjara para Titan jadi roboh, dan jika hal itu tidak bisa diatasi, maka bumi akan mengalami kehancuran yang sangat mengerikan. It is emptying all its demons onto the earth. The first are already here. What am I meant to do? We will die, and Cronus himself will escape. We need all our children now. I'll never leave my son. Namun pada malam harinya setelah menolak permintaan ayahnya itu, Perseus mengalami mimpi buruk, di mana dia melihat Titan menghancurkan dunianya dan hampir membunuh Helios. Zeus sendiri kini pergi ke penjara Tartarus untuk bertemu dengan Poseidon dan Ares yang tak lain adalah putranya sekaligus saudara dari Perseus. Di sana mereka berencana untuk menguatkan kembali dinding Tartarus yang hampir roboh dan meminta bantuan dari Hades sebagai penguasa dunia bawah tanah. Tapi Hades yang masih sakit hati atas perlakuan Zeus di waktu dulu menolak dan langsung memerintahkan antek-anteknya untuk menyerang. Dari hal itu Poseidon pun terluka dan membuat Zeus marah. Tapi ketika Zeus akan menyerang balik, tiba-tiba Ares datang menyerang ayahnya sendiri lalu mengambil tongkat petir Zeus. Karena perlahan dinding Tartarus pecah, monster yang ada pun keluar untuk menyerang manusia dan salah satunya adalah Chimera, makhluk legendaris dari mitologi Yunani yang bisa menyemburkan api dari mulutnya. Perseus yang melihat tempatnya diserang pun tidak basa-basi langsung mengambil pedang dan baju perangnya untuk melawan Chimera sambil mencari anaknya Helios yang tak kunjung terlihat. Dalam pertarungannya, Perseus beberapa kali terlempar. Dia juga terus menyuruh anaknya untuk kabur dan bersembunyi. Tapi setelah berusaha mati-matian dan menggunakan akalnya, Perseus pun berhasil membunuh monster tersebut. Setelah kejadian itu, Perseus pun menyembuhkan luka-lukanya, lalu mengajak Helios pergi ke Gunung Berhala, tempat yang biasa manusia kunjungi untuk memanjatkan doa. Dia pergi ke sana dan berharap Zeus akan datang memenuhi panggilannya. Tapi ketika sampai di sana, tempat tersebut sudah hancur dan yang datang hanyalah Poseidon dengan lukanya yang sangat parah. Sambil berjalan tertatih-tatih, Poseidon memberitahu jika sekarang Hades dan Ares bekerja sama dengan Titan Kronos untuk menghancurkan dunia. Selain itu, dewa-dewa lain juga menghilang dan Zeus ditahan di dunia bawah tanah. Poseidon lalu berkata jika Perseus adalah harapan mereka satu-satunya. Tapi karena Perseus hanyalah manusia setengah dewa, ia disuruh untuk mencari partner yang sama. Orang yang ditunjuk adalah anak dari Poseidon sendiri bernama Agenor yang kini sedang bersama Andromeda. Agenor. He's my son. Take this. Use it. Tell him to take you to the Fallen One. Setelah mendapatkan amanat, Perseus pun mempersiapkan diri untuk memulai perang besar. Dia kemudian pamit kepada anaknya lalu pergi menuju tempat Andromeda menggunakan Pegasus. Di dunia bawah sendiri, Hades dan Ares berniat untuk menyerap semua kekuatan Zeus karena itulah cara untuk membebaskan Titan Kronos. Dan diketahuilah bahwa alasan mereka melakukan itu adalah karena Titan Kronos menjanjikan sebuah keabadian jika Hades dan Ares bersedia melepaskannya. He will allow we few gods who remain to keep our immortality. Singkat cerita, sampailah Perseus di wilayah kekuasaan Andromeda yang ternyata sedang sibuk bertempur dengan monster Chimera.
Karena sudah banyak prajurit yang jatuh tewas, komandan meminta Ratu Andromeda untuk segera mengakhiri perang, tapi Andromeda memilih tidak. Dia akan terus maju serta berdoa kepada dewa perang yaitu dewa Ares, tapi tiba-tiba Perseus melarangnya. Dia menyuruh orang-orang untuk berhenti berdoa kepada dewa Ares karena dewa itu kini sudah berkhianat. If I was to tell you that Ares is your enemy now. Kemudian setelah mengungkapkan tujuannya datang, Andromeda membawa Perseus kepada Agenor yang kini sedang ditahannya karena dulu pria itu sempat mencuri permata mahkota. Di sana Perseus memberitahu Agenor jika kini ayahnya yaitu Poseidon telah mati dan meminta agar Agenor mau menunjukkan jalan kepadanya menuju Fallen One. Awalnya Agenor menolak, tapi setelah dibujuk beberapa kali, akhirnya Agenor pun setuju. Dan dengan kapal tercepat milik kerajaan Argos, Perseus, Agenor, Andromeda, dan beberapa pasukan pergi ke Fallen One. Dalam perjalanan, Perseus menjelaskan jika tujuan mereka pergi ke Fallen One yaitu untuk bertemu dengan dewa Hephaestus. Dialah dewa yang pernah membuat tongkat untuk Zeus, Poseidon, dan Hades. Lalu diketahui juga jika tongkat itu disatukan maka akan terbentuk tombak Trium, satu-satunya senjata yang dapat menghancurkan Titan Kronos. Selanjutnya, menggunakan Trisula milik ayahnya, Agenor pun mulai membuka jalan menuju dunia yang hilang yaitu Fallen One. Singkatnya, setelah sampai dan mulai menyusuri hutan yang menyeramkan, Agenor tiba-tiba terkena jebakan. Ketika yang lain akan menolong Agenor, sesuatu yang besar datang menyerang, dan itu adalah Cyclops monster bermata satu. You gotta be kidding me. Andromeda dan yang lain pun berusaha membantu, tapi tidak lama kemudian datang Cyclops yang lain menyerang mereka dengan sangat membabi buta. Di sisi lain, setelah beberapa kali menghindar, akhirnya Perseus berhasil mengalahkan satu Cyclops sampai membuat Cyclops yang lain mendatanginya. Namun saat melihat Perseus membawa Trisula Poseidon, mereka pun langsung tunduk dan mau menunjukkan jalan menuju tempat dewa Hephaestus. Kini sampailah mereka di tempat tinggal Hephaestus. Namun ketika sudah bertemu, Hephaestus malah menunjukkan sikap yang aneh dan sangat susah untuk dimintai tolong. Sampai kemudian Andromeda berlutut di hadapan Hephaestus memohon agar diberi petunjuk untuk menyelamatkan Zeus serta dunia yang akan hancur. Melihat wajah cantik Andromeda, Hephaestus pun sedikit teringat dengan istrinya yaitu Dewi Aphrodite. Dia kemudian berkata jika untuk sampai di pusat Tartarus maka jalan yang bisa ditempuh hanya labirin raksasa. Dan hanya Hephaestus yang punya navigator labirin, dia pun mulai menuntun mereka menuju penjara Tartarus. Mereka kemudian pergi menuju pintu masuk labirin, tapi ketika pintu terbuka, tiba-tiba Ares datang menyerang. There's our door. Melihat prajurit Andromeda banyak yang terbunuh, Hephaestus berusaha menahan pintu labirin yang hampir tertutup lalu menyuruh Perseus, Agenor, dan Andromeda untuk masuk. Sedangkan dirinya akan berkorban untuk menghalangi Ares. Setelah kematian dewa Hephaestus, Agenor pun mencoba untuk memandu Perseus dan Andromeda menggunakan navigator milik Hephaestus. Tapi karena bingung jalan mana yang benar, mereka pun terjebak dengan tembok-tembok labirin yang terus bergerak. Tembok itu juga hampir membuat Andromeda terhimpit. Untungnya Perseus dan Agenor berhasil menolong, namun dari kejadian itu Perseus malah terperosok lalu terpisah dari keduanya. Dalam kesendiriannya, Perseus bertemu dengan Minotaur, monster berbentuk manusia berkepala banteng. Monster itu berusaha mempengaruhi pikiran Perseus dengan menyamar sebagai Helios. Tapi walaupun beberapa kali terkena serangan, Perseus pun berhasil mengalahkannya dan pergi melihat tembok labirin yang terus bergerak. Setelah tembok itu berhenti, akhirnya Perseus bertemu kembali dengan Agenor dan Andromeda dan tidak sadar jika mereka kini telah sampai di pusat Tartarus. Di waktu yang sama, kekuatan Zeus hampir terkuras seluruhnya dan hampir mati karena Kronos mulai bangkit. Zeus pun kemudian mengucapkan maaf kepada Hades atas perbuatannya dulu. Mendengar itu, Hades bingung kenapa seorang Zeus mau mengucapkan maaf, dan Zeus menjawab karena dia sendiri juga sudah memaafkan Hades atas perbuatannya hari ini. Perlahan Hades pun luluh, tapi tiba-tiba Ares datang menyerang Hades dan berniat membunuh karena tidak ingin semuanya gagal.
Ketika Ares akan membunuh Hades menggunakan tongkat milik Zeus, Zeus dengan cepat menahan tongkatnya itu agar tidak melukai Hades, sampai kemudian Hades bangkit dan menyerang Ares karena merasa menyesal. Ketika Ares berhasil dilempar jauh oleh Hades, Perseus dan kawan-kawan datang untuk menolong Zeus. Lalu tepat ketika Kronos mulai bangkit, mereka berusaha pergi dari sana. Tapi Hades yang gagal menghalangi Ares, tongkat miliknya direbut lalu langsung dilemparkan Ares kepada Zeus sampai menancap di punggung. Di sisa kekuatannya, Zeus mengambil tongkat Poseidon yang ada pada Perseus lalu menggabungkannya dengan tongkat milik Hades yang tadi melukainya untuk membawa mereka keluar dari Tartarus. Kini Zeus yang terluka parah pun langsung dibawa ke pangkalan pasukan Andromeda. Di sana Zeus mulai takut karena Kronos sebentar lagi akan muncul menemuinya. Tapi karena sekarang sudah ada 2 tongkat yaitu milik Hades dan Poseidon, Zeus meminta Perseus untuk mengambil satu lagi yaitu tongkat petir miliknya dari Ares agar bisa disatukan dan menjadi tongkat Trium. Only the spear of Trium can defeat Cronus. Never stop thinking about getting home to my son. Berkat keinginannya yang kuat untuk kembali selamat dan bertemu dengan anaknya lagi, Perseus memberanikan dirinya untuk bertemu Ares. Dia lalu memanjatkan doa kepada Dewa Ares dan memintanya untuk bertarung di kuil dewa. Lalu setelah doa itu didengar oleh Ares, Perseus pergi sendirian dengan menaiki Pegasus. Di saat Perseus pergi menemui Ares, Andromeda dan pasukannya mulai menyusun rencana baru untuk menahan Kronos yang akan datang. Dan setelah menunggu cukup lama, Titan Kronos akhirnya muncul. Dia lalu mengeluarkan serangan pertamanya yaitu Makai monster yang menyerupai manusia untuk menyerang pasukan Andromeda. Di kuil para dewa sendiri, akhirnya Perseus bertemu dengan Ares, tapi tidak disangka Ares berhasil membawa Helios untuk dijadikan sandera. Perseus kira Ares akan menyakiti anaknya, tapi ternyata alasan Ares membawanya adalah agar Helios menyaksikan Perseus mati. Pertarungan di 2 tempat itu pun terjadi dengan sangat sengit, di mana Perseus beberapa kali lunglai karena tak bisa mengalahkan Ares, sedangkan di sisi lain banyak pasukan yang gugur karena kuatnya serangan dari Kronos. Tapi di waktu itu pula diam-diam Hades datang mengunjungi Zeus yang sedang terkapar lemah. Di sana Hades berkata jika dirinya sudah memaafkan kesalahan Zeus dulu, lalu memberi kekuatan sehingga Zeus pun kini kembali sehat dan kembali menjadi lebih muda dari sebelumnya. Sekarang sama seperti dulu, Hades dan Zeus kembali bersatu untuk mengalahkan ayah mereka yaitu Titan Kronos. Sementara itu, melihat ayahnya tidak berdaya, Helios mencoba membantu mengalihkan perhatian Ares dengan menantangnya menggunakan pedang. Dan ternyata cara itu berhasil. Dari belakang, Perseus langsung menyerang Ares lalu mengambil tongkat petir milik Zeus untuk ia tikamkan kepada saudaranya sendiri. Setelah itu, Perseus mulai menyatukan ketiga tongkat dewa agar berubah menjadi tongkat Trium dan bergegas kembali ke lokasi perang di mana Zeus dan Hades mulai kewalahan menyerang ayah mereka. Tapi setelah menerima berbagai serangan dan hampir jatuh, Perseus berhasil masuk ke mulut Kronos lalu melemparkan tongkat Trium tepat ke arah jantung Kronos. Kini Titan itu telah mati dan pertarungan pun dimenangkan oleh manusia setelah banyak nyawa yang melayang dan tempat yang rusak parah. Perseus kemudian menemui Zeus yang sudah melemah dan mendapatkan pujian dari ayahnya itu berkat keberanian yang telah Perseus lakukan. Melihat ayahnya sekarat, Perseus pun berpikir Hades bisa menyembuhkan Zeus, tapi ternyata tidak bisa. Sambil mengucapkan terima kasih, Zeus pun akhirnya tewas menjadi debu sedangkan Hades kembali ke dunia bawah karena sekarang kekuatannya sudah habis. Setelah kejadian menyeramkan itu berakhir, Perseus duduk terus memandangi Andromeda yang sedang mengobrol dengan anaknya. Lalu Agenor yang peka akan hal itu pun kemudian memanggil Helios lalu menyuruh Perseus menghampiri Andromeda. Dan tidak basa-basi lagi, Perseus langsung mencipuk perempuannya yang sempat ditolaknya itu dan memutuskan untuk bersatu dengannya lagi.
Di akhir film, Perseus memberikan pedangnya kepada Helios dan akan melatihnya menjadi prajurit sejati. Lalu film pun selesai.